Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم اللهم صل وسلم وبارك عليه سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه زد وشرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين وإلى حضرة ساداتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والكربين والشهداء والأولياء والصالحين والقراء والمفسرين والفقهاء والمحدثين وسائر السادة الصوفية المحققين والأربعة الأئمة المجتهدين ومقلديهم في الدين والعلماء العاملين وجميع مشايخنا في الدين خصوصا إلى حضرة نبي الله خضر بليا بن ملكان عليه السلام حضرة سلطان الأولياء وذو الأعظم قطب العالمين سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره سيد الشيخ صاحبها الدين النقشبندي الإمام أحمد الغزالي شيخ محمد نووي بن عمر الجاوي الحبيب عبد الله بن علوي الحداد صاحب الراتب سيد الشيخ محمد سلمان سيد الشيخ أبي القاسم جنيدي البغدادي شيخ معروف القرخي شيخ سري السقطي شيخ حبيبي العجمي شيخ حسن البصري شيخ جعفر الصادق شيخ يوسف الحمداني شيخ أبي يزيد البسطامي شيخ أحمد خطيب شمبس شيخ طلحة كالسابي شيخ عبد الله مبارك بن نور محمد شيخنا شيخ أحمد صاحب الوفا تاج العارفين وإلى حضرة شيخنا ومرشدنا شيخ صاحب الفتوح قطب الرباني وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخذين عنهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati syekhina wa maulana al-imam Ahmad bin Ali al-Buni, Syekh Ahmad Badawi, Syekh Ahmad Baydawi, Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi, Syekh Ahmad Kabir Ar-Rifai, al-imam Abil Hasan Asyadili, Syekh Qurratul Ain, Syekh Syarif Hidayatillah, Mbah Kusangkan, Syekh Datul Kahfi, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Ampel, Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Jumadal Kubro, Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Daman Huri Batu Ampat, Mbah Yusuf Paleangat, Mbah Ma'asum Lasem, Mbah Sambu Lasem, Mbah Hasib Asy'ari, Mbah Hasan Mangli, Mbah Hasan Munadi, Mbah Hasan Dipuro, Sultan Hasan bin Banten, Syekh Maulana Yusuf, Syekh Saleh bin Abdurrahman Gunung Santri, Syekh Asnawi Caringin, Syekh Manusuruddin Cikadun, Syekh Daud Gondang, Sunan Rahmat Suci, Syekh Abdul Muhi, Syekh Abdul Iman yang Boroswara, Raden Arya Wira Tarudatar, Syekh Abdul Jabbar, Syekh Kirom, Syekh Toha, Syekh Ateng Tasawuf, Ustadzina Raden Umar bin Haji Jahiri, Abuya Kiai Haji Ahmad Zayadi Muhajir, Guru Muhammad Thahir bin Ja'man, Guru Marzuki bin Mirsad, Raden Arya Kandangan, Mbah Kandang, Raden Ibrahim, Raden Sairin, Raden Jaya Kusuma, wa ila hadrati jami'i awliyaillah min masyariqil ardi ila magharibiha, wa ila hadrati jami'i sahibil karamah fi hadhil wilayah, wa khususan ila hadrati muallifi hadzal kitab annallaha al-karima yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu 'alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir-rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'i qurabatina wa jami'i masyaikhina wa lahu haqqun alaina wa man ahsana ilaina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan ila hadrati abina Adam wa ummina Hawa wa jami'i rijalillah al-mawjud fi hadzal majlis, wa biniyati syifa wa sihah wa salam wa afiyah wal barakah wa jalbir rizqi wa daf'il bala lana wa li ahlina wa li qurabatina wa li jama'atina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bijahi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijahi ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in,
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi bacaan kita malam hari ini halaman berapa Ustaz? 15. Bacanya mana? Oh, kalau cetakan kitabnya Bang Haji 35. Jadi bacaan kita malam hari ini kitabnya Minhajul Abidin yang pakai PDF nomornya 152, yang pakai cetakan kitab nomornya 35. Iya. Mas Arif ada kitabnya Mas Arif? Belum anu ya, belum bagian kitabnya ya. Baru dia mulai udah ada yang mangap aja. Apaan? Kita belum ke mukadimah udah ada yang angop aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kopinya udah kebagian semua kopinya. Bang Manta udah ketemu bacanya? Kiai udah ketemu Kiai? Bang Tona udah? Bang Amir udah? Bang Heri? Bang Hendrik udah? Pak Juju udah? Bang Rehan, Bang Dika, Bang Topik udah? Bang Jamal udah ketemu udah? Kopinya belum? Lah itu tinggal senggol yang sebelah. Bang Andi udah ketemu bacanya? Ono siapa no? Bang Dukun udah ketemu bacanya? Itu Torik ya? Keren Mang Hasan. Anaknya. Abang mana abang? Ada di rumah abang? Lah udah jam segini mau nyusul. Kapan nyampe nya? Ibu-ibu belakang udah ketemu? Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Fa in qulta fa idza kana al-amru bihadhil manzilati min afati hadhil khisali walazimat tahaffuzi minha
tahappuzo ya. Fala budda min ma'rifati haqiqatiha wa haddiha. Fala budda min ma'rifati haqiqatiha wa haddiha. Fabayyin lana dzalika lina'rifa kaifat tariqu ila tahaffuzi anha. Fa in qulta, jika kamu bertanya, fa idza kana amru bihadhil manzilati min afati hadhil khisali, apabila keadaan masalahnya ini bihadhil manzilati, posisinya seperti ini, dari banyaknya bencana yang terdapat dalam sifat-sifat ini, walazimat tahaffuzu minha, dan menjadi wajib menjaga diri dari sifat-sifat ini, fala budda min ma'rifati haqiqatiha wa haddiha. Maka kita semua harus mengetahui tentang hakikat sifat ini dan batasan-batasan sifat ini. Kalau emang 4 sifat ini segini bahayanya, berarti kita kudu tahu dong hakikatnya. Bahasa katanya begitu. Kalau ada yang nanya seperti itu, katanya kita wajib menjaga diri kita dari sifat-sifat ini. Panjang angan-angan, sifat hasud, sifat terburu-buru, sifat kibir. Berarti kita harus tahu dong hakikatnya. Apa Ustaz? Fabayyin lana dzalika. Tolong dong jelasin kami sifat-sifat itu. Jelaskanlah untuk kami yang demikian, lina'rifa kaifat tariqu ila tahaffuzi anha, lina'rifa agar kami mengetahui bagaimana cara untuk menjaga diri dari sifat-sifat tersebut. Kita bisa menjauhkan diri kita dari pisau karena kita tahu bahayanya pisau. Dan kita bisa menjauh dari bahayanya pisau karena kita sendiri kenal pisau itu kayak gimana. Itu Bang Ipul. Kita kabur kalau ngelihat macan karena kita kenal macan. Apa Ustaz? Kenapa Bang Andi kagak mau macem-macem di luar? Karena dia tahu bininya galak. Kita bisa menjaga diri dari hal yang berbahaya karena kita tahu bahwa perbuatan itu bahaya. Kayak tadi tuh, kalau orang yang nggak kenal macan, lah ayo be, anteng-anteng aja, begitu macan deketin, nggak kenal. Bagaimana kita bisa menjauhi sifat hasud dan sifat kibir serta panjang angan-angan kalau kita sendiri nggak kenal hasud itu kayak gimana, kibir kayak gimana, panjang angan-angan kayak gimana, gimana cara jauhnya, begitu begitu. Makanya di sini akan dijelaskan
tentang hakikat 4 sifat itu agar kita tahu cara menjaga diri kita dari 4 sifat tersebut. Bang Adi? Lagi kayak bocah kecil tuh. Bocah kecil karena belum tahu apa-apa, lagi mainin pisau aja. Kalau kita yang udah tahu bahayanya, langsung buru-buru kan. Bocah kecil mah ayo aja dimainin. Karena belum kenal. Apa nih Kak? Kenapa Bang Dika masih suka bermain cinta? Karena belum tahu betapa sakitnya putus cinta. Apa dong? Bahasa anak muda begitu. Fa'lam anna fi kulli wahidatin minha kalaman katiron. Maka perlu kita ketahui bersama bahwasanya di dalam masing-masing dari sifat-sifat itu terdapat pendapat yang sangat banyak. Para ulama pun saling berbeda penjelasannya tentang hakikat dari 4 sifat itu. Tulul amal, terus apa lagi? Hasud, istijal, dan kibir. Para ulama pun banyak pendapat tentang itu. Waqad asba'nal qawla fihi fi kitabi al-ihya'i wal asrori. Dan sudah cukup bahasan tentang itu yang aku uraikan di dalam kitabku Ihya Ulumuddin dan Asrori Muamalatiddin. Udah cukup dah, nggak perlu panjang lebar lagi. Wa nahnu nangkuruha huna ma la budda min dzikrihi. Dan kami hanya akan menjelaskan tentang sifat-sifat itu di sini, apa yang harus kami jelaskan. Nggak perlu panjang lebar, pokoknya langsung to the point aja udah, yang inti-intinya aja. Wala yaqa'ul ghina anhu. Dan betul-betul kita butuhkan wala yaqa'ul ghina anhu, dan betul-betul kita ini butuh kepadanya, butuh kepada penjelasan ini. Jadi yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab ini hanya yang harus dijelaskan dan yang kita butuhkan, itu aja. Jadi nggak perlu bertele-tele, nggak perlu panjang lebar. Langsung to the point aja, yang langsung intinya. Kalau bahas kitab begitu Bang Aruf, langsung intinya. Kalau ngobrol sama temen, ya ngalor ngidul dulu, jangan langsung intinya aja. Baru nyampe langsung tahu-tahu saya lagi butuh ini, begitu. Lah ngobrol dulu kerja lama gitu. Ngomongin apaan dia dulu. Mau tahu-tahu udah langsung ditodong aja. Udah capek ngobrol 2 jam baru udah nih kira-kira gitu. Ibu? Begitu. Kalau kita boleh dah to the point langsung yang dibutuhin aja. Kalau ngobrol sama teman mah jangan. Basa-basi dulu. Kopi udah habis, makanan udah habis, kita udah bingung mau ngomong apa lagi, baru udah ngomong-ngomong ini ada yang mau saya sampein, begitu. Tanggal saya mau begitu. Apa lu Andi? Jangan sampai kita belum duduk acara-acara langsung todong aja.
Itu contoh. Biar enak ngobrolnya. Apaan Bang Adi? Gitu. Nah, kalau Imam Al-Ghazali dalam menjelaskan kitab ini, pokoknya langsung to the point dan yang kita butuhkan aja. Fanaqulu wabillahi taufik. Maka kami ucapkan kepada Allah dan kepada Allah lah kita memohon taufik. Amal amalu. Adapun angan-angan. Nah ini agar kita tidak terjebak di dalam panjang angan-angan. Makanya kita harus tahu apa sih angan-angan itu. Faqala aktaru ulama'ina rahimahumullah innahu iradatul hayati lil waqtil mutarakhi bil hukmi. Maka mayoritas ulama kita rahimahumullah menjelaskan sesungguhnya angan-angan itu berharap untuk hidup sampai waktu yang lama bil hukmi dengan mantep. Apa Ustaz? Punya keyakinan kalau kita ini hidupnya masih lama aja. Itu angan-angan tuh. Nanti kalau di tahun 2000 sekian gitu. Padahal belum tentu tahun depan dia masih ada gitu. Menganggap bahwa dirinya masih hidup lama secara mantep dengan keyakinan yang kuat. Mentang-mentang oman umurnya masih muda, rasanya masih hidup lama aja. Itu namanya angan-angan tuh. Gitu Ustaz. Begitu Bang Hakim. Tadi ada Bang Hakim ya, yang giginya masih utuh aja, umurnya belum tentu lama, apalagi yang udah ompong. Udah tuh. Jadi jangan merasa bahwa kita ini bakalannya masih hidup lama aja gitu. Apa ini? Itu namanya panjang angan-angan. Mentang-mentang masih muda, berasanya masih hidup lama aja. Nggak boleh. Bahkan kalau dalam surah Al-Kahfi, wala taqulu li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Jangan sampai kamu berkata, saya bakal ngerjain itu besok. Ini fa'ilun dzalika ghadan. Besok saya mau ke anu. Illa ayyasha Allah. Tambahin kalimat insya Allah. Insya Allah besok saya mau anu gitu. Kapan Bang? Insya Allah 3 bulan lagi. Ah begitu. Pakai insya Allah ya. Apa namanya? Namanya caranya ngomong gitu caranya. Pakai ada insya Allah ya. Apa pok nyengir aja? Atau pakai mudah-mudahan sih gitu. Mudah-mudahan. Insya Allah. Itu yang benar. Wa qasrul amali tarkul hukmi fihi. Dan pendek angan-angan yaitu membuang kemantapan tentangnya. Artinya enggak yakin banget bahwa kita masih hidup lama. Membuang keyakinan tentang bahwa kita ini masih hidup lama.
Apa nih? Bi antuqayyidahu bil istitna'i bi masyiatillahi ta'ala wa ilmihi fid dzikri. Dengan bahwa kamu mengkaitkan hal itu dengan pengecualian, dengan menyandarkan kepada kehendak Allah Ta'ala dan ilmunya dalam menyebutkan, dalam penyebutannya. Dan disandarkan kepada kehendak Allah. Ya kalau diizin sama Allah mah, atau mudah-mudahan kita bisa hidup panjang umur, kan gitu. Jadi dikaitkan dengan kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki saya hidup sampai usia sekian, gitu. Itu namanya nggak panjang angan-angan. Tahun depan saya mau berangkat umroh, insya Allah, kalau Allah berkehendak. Besok Desember saya mau berangkat Wali Songo, insya Allah. Begitu. Jadi mengkaitkan sesuatu dengan kehendak Allah dan ilmunya dalam penyebutan. Au bi syartis sholahi fil irodati, atau dengan syarat kebaikan di dalam irodahnya. Apa Ustaz? Paham itu? Atau dengan syarat kebaikan di dalam irodahnya. Ya? Kita dibolehkan punya keinginan berusia panjang, berumur panjang kalau diiringi dengan kebaikan. Ya Allah, berikan saya umur panjang dalam kebaikan. Kalau begitu, itu namanya bukan panjang angan-angan. Lah, Mang Haji belakang begitu, Mang Haji, ntar cariin malaikat Israel. Ini depan. Biasa di depan, jadi di belakang begitu. Mana di belakang Bang Jamal, ngaling pisan. Boleh minta umur panjang kalau dikaitkan, kalau disyaratkan dengan kebaikan. Kalau cuma minta umur panjang doang tapi tidak diikuti dengan syarat kebaikan, itu masih panjang angan-angan namanya. Makanya setiap kita minta di malam nisfu Saban begitu, ya Allah, berikan kami semua umur panjang dalam ketaatan. Itu enggak termasuk panjang angan-angan. Kalau cuma pengen umur panjang doang, itu masih disebut panjang angan-angan. Apa Ustaz? Yang pertama tadi caranya dengan dikaitkan dengan kehendak Allah. Yang kedua dengan dikasih syarat kebaikan. Mudah-mudahan kita semua diberikan umur panjang dalam kebaikan. Itu namanya enggak panjang angan-angan kalau begitu. Fa'idan in dakarta hayataka bi anni a'ishu ba'da nafasin tanin aw sa'atin taniyatin aw yaumin thanin bil hukmi wal qat'i fa anta amilun. Kalau seperti ini penjelasannya,
jika kamu menyebutkan hidupmu bi anni a'ishu ba'da nafasin tanin, dengan bahwa aku ini hidup setelah napas yang kedua atau setelah saat yang kedua atau sampai hari esok secara mantap dan pasti, maka kamu tergolong orang yang panjang angan-angan. Entah kan kita masih hidup, kalau emang yakin banget dan mantep pasti pemainnya, berarti kita termasuk orang yang panjang angan-angan. Jangankan sampai besok napas yang kedua, apa ini? Makanya dikaitkan dengan insya Allah, agar kita tidak tergolong orang yang panjang angan-angan. Ntar saya kerjain, habis ngaji tambahin ujungnya insya Allah, biar nggak panjang angan-angan. Tapi insya Allah jangan cuma insya Allah orang kita, bukan, betul-betul yakin bahwa apa yang kita kerjakan ini sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah, begitu. Makanya kita insya Allah doang, insya Allah. Padahal memang kagak niatan ngerjain, insya Allah doang. Apa? Wadhalika minka maksiatun, dan itu merupakan maksiat darimu. Kalau kita punya keyakinan bahwa entar kita masih hidup secara mantap, berarti kita sedang bermaksiat kepada Allah. Maksiat mulu jadinya ya. Emang sih nyopet maka enggak, nyium maka enggak, zina maka enggak, mabuk apalagi kagak ada. Nah, cuma maksiatnya begitu tuh, yakin bahwa entar kita masih hidup. Wadhalika minka maksiatun, yang demikian itu pun maksiat darimu kepada Allah. Makanya telin tuh, sanggutin kalimat insya Allah, ngapain aja insya Allah. Apa Ustaz? Jadi jangan cuma pas diundang doang kita jawab undangan ini dengan ucapan insya Allah. Ngomong tapi kagak yakin pisan. Id huwa hukmun alal ghaibi, karena itu merupakan memastikan terhadap sesuatu yang gaib. Dengan kita meyakini bahwa entar kita masih hidup secara pasti, maka berarti kita memastikan sesuatu yang gaib, dan itu hukumnya maksiat yang belum tentu kejadian. Memastikan sesuatu yang belum tentu kejadian, dan itu hukumnya maksiat. Fa in qayyatahu bil masyiati wal ilmi minallahi ta'ala, maka jika kamu kaitkan ucapanmu itu dengan kehendak dan ilmu dari Allah Ta'ala, fataqulu, maka kamu ucapkan a'ishu insyaallah, ntar kita masih hidup insyaallah. Au in alimallahu an aisha, atau jika dalam ilmunya Allah kita masih hidup. Selalu dikaitkan dengan insya Allah. Ngapain aja insya Allah. Faqad kharajta an hukmil amali, maka kamu telah keluar dari hukum angan-angan. Tinggal termasuk orang yang panjang angan-angan. Wa usibta bitarkil amali, dan kamu dijuluki orang yang tidak panjang angan-angan. Dirubah dikit doang tuh. Yang penting kita tidak punya keyakinan yang mantap bahwa kita bakalan masih hidup lama. Keyakinan doang, dikit dirubah keyakinan.
Wa kadzalika in aradta hayataka lil waqti tani qat'an fa anta amil. Begitu juga jika kamu ingin agar kamu hidup sampai waktu yang kedua secara pasti, fa anta amilun, maka kamu pun tergolong orang yang panjang angan-angan. Apa ini? Kalau tadi keyakinan di hati kita bahwa kita bakalan hidup lama, kalau yang kedua ini kita pengen agar hidup lama. Itu pun namanya panjang angan-angan. Wa in qayyata iradataka bi syarti sholahi kharajta an hukmil amali. Jika kamu kaitkan keinginanmu itu dengan syarat kebaikan, maka kamu telah keluar dari hukum angan-angan. Wa usibta bi qasril amali, dan kamu dijuluki orang yang pendek angan-angan. Ya Allah, saya mau hidup lama, berikan saya panjang umur dalam kebaikan. Kalau ngomong begitu berarti kita telah keluar dari panjang angan-angan, enggak termasuk ke dalamnya. Kalau ada syarat kebaikannya, min haitsu taraktal hukma fihi, sekiranya kamu meninggalkan kepastian di dalamnya, fa'alaika bitarkil hukmi fi dzikril baqa'i wa iradatihi wal muradu bi dzikri dzikrul qalbi tummal muradu minhu at-tawtinu ala dzalika wa tathbitu lil qalbi alaihi fafham dzalika rasyidan insyaallah taala. Fa'alaika bitarkil hukmi fi dzikril baqa'i wa iradatihi, maka kewajiban atasmu untuk meninggalkan kepastian keyakinan yang kuat di dalam hati fi dzikril baqa'i wa iradatihi, dalam menyebutkan kekal wa iradatihi, dan ingin untuk bisa mendapatkan kekekalan. Jangan sampai terlintas di hati kita keyakinan yang kuat bahwa kita bakalan hidup lama, juga jangan sampai muncul di hati kita keinginan untuk hidup lama. Fa'alaika bitarkil hukmi fi dzikril baqa'i wa iradati, maka kewajiban atasmu dengan meninggalkan kepastian di dalam menyebutkan sifat kekal dan ingin agar kita menjadi kekal. Gitu Bang Ibu. Wal muradu bidzikri dzikrul qalbi, yang dimaksud menyebutkan di sini yaitu menyebutkan dengan hati. Meskipun mulut nggak ngomong, tapi yang penting di hatinya. Jangan sampai hati kita punya keyakinan bahwa kita bakal hidup lama. Ya, kayak Bang Dika kan dari sekarang udah ngomongin 2024 aja. Emang masih hidup apa Bang Dika? 2024. Apaan? Emang ada apa sih 2024? Tummal muradu minhu atau tinu ala dzalika, kemudian yang dimaksud darinya yaitu merasa nyamannya hati terhadap sifat kekal dan ingin untuk menjadi kekal. Tukang penapisan muncul di hatinya bahwa kita ini akan mati besok, nggak pernah pisah. Anteng aja.
Rasanya masih lama. Kali kalau yang masih muda mah urut dah, sampai yang tua rasanya masih hidup lama aja. Jangan makin udah tua kita, udah ompong. Wa tatbitu lil qalbi alaihi, dan hati ini mantep atasnya. Punya keyakinan yang mantep bahwa kita masih hidup lama. Fafham dzalika rasyidan insyaallah taala. Pahami ini semua, maka kamu akan menjadi orang yang diberikan petunjuk oleh Allah insyaallah taala. Itu angan-angan ya. Sekarang kita udah tahu tuh, angan-angan apa sih? Berasa atau merasa bahwa kita masih hidup lama. Itu namanya angan-angan. Makanya sampai di hadis yang sering kita baca itu, ikmal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Kerjakanlah akhirat, kerjakanlah ibadah seakan-akan kamu mati besok. Kenapa kita masih suka menunda-nunda taubat, suka malas ibadah, malas awang-awang ngaji? Penyebabnya karena kita masih panjang angan-angan, berasa bahwa kita masih lama, nanti aja taubatnya, nanti aja taubatnya, nanti aja jadi orang benernya. Nah, kapan? Apa dukun? Minggu depan aja datang ngajinya. Emang itu minggu depan masih ada. Begitu ada dorongan buat datang, udah buru-buru datang. Jangan ditunda-tunda. Apa Tony? Begitu Bang Tony. Apa Ustaz? Kiai nambahin Kiai. Itu angan-angan ya, angan-angan. Tumal amalu dorbani, kemudian angan-angan itu dua pukulan. Pukulan kanan dan pukulan kiri. Mentang-mentang dorbun mukul, jangan diartikan pukulan dong Eri. Dorbun, doroba, memukul, yadribu, memukul. Dorbani dari dua pukulan. Kemudian angan-angan itu dua macam, amalul ammati wa amalul khossati. Ada angan-angan yang umum dan juga ada angan-angan yang khusus. Fa'amalul ammati anturidal hayata wal baqa'a li jam'id dunya wa tamattu'i biha. Adapun angan-angan orang umum biasanya mereka ingin hidup lama dan kekal di dunia ini agar mereka bisa mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dan bisa menikmati harta yang mereka kumpulkan. Itu kebanyakan angan-angan tuh seperti itu. Apa Ustaz? Wahadihi maksiatun mahdotun. Angan-angan yang seperti ini maksiat murni. Kalau emang tujuannya buat cuma ngumpulin harta doang, apa Ustaz?
Makanya kalau hadis ikmal di dunia ka annaka ta'ishu abadan diartiin kerjalah seakan-akan kamu hidup selamanya, itu kurang pas ngartiin begitu. Berarti kita diajarin buat panjang angan-angan. Kalau buat dunia entar-entaran aja ngerjainnya, ka'annaka ta'ishu abada, seakan-akan kamu masih hidup lama. Entar aja itu mah masih lama, ini dasar kita hidupnya gitu. Kalau buat dunia tuh. Tapi kalau buat akhirat, ka'annaka tamutu goda, buru-buru kerjain karena besok kita nggak ada. Begitu paham hadisnya Bang Ipul. Cari sebanyak-banyaknya karena kita hidup selamanya, sampai ngajarin gitu. Bang Hendrik, Bang Hendrik sih. Wadidduha qasrul amali, lawanannya pendek angan-angan. Qala Allah Ta'ala fadarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fadarhum, udah antepin aja, udah antepin ya, bagienin, biarin mereka mau ngapain kek, ya'kulu mau makan gih, wa yatamatta'u seneng-seneng gih gitu. Kamu ada pakai ada gihnya begitu. Wa yulhihimul amalu, mereka dibuat lupa oleh angan-angan mereka. Fasawfa ya'lamun, mereka tidak akan sadar tentang itu. Karena banyak orang yang dibutakan oleh angan-angannya seperti itu. Sibuk ngumpulin harta, udah dapat bukannya dipakai buat yang manfaat, cuma dikumpul-kumpulin doang. Kali kalau kayak Oman mah emang lagi ngumpulin bekal buat nikah, biarin. Apa itu? Biarkan mereka makan seneng-seneng, biar mereka dibuat lupa oleh angan-angan mereka. Fasawfa ya'lamun, maka mereka tidak akan menyadari itu semua. Wa amalul khossati anturidal baqo'a al-itmami amali khairin. Sedangkan angan-angan yang khusus, mereka ingin hidup kekal agar mereka bisa menyempurnakan perbuatan-perbuatan baik. Fihi khotorun, yang di dalamnya terdapat banyak kekhawatiran. Ya Allah, berikanlah panjang umur dalam kebaikan. Iya, kalau beneran baik. Kalau tahu maksiat mulu, apa Sarif? Iya, kalau hidup panjangnya benar-benar jadi orang baik. Kalau maksiat mulu, bagaimana? Makanya fihi khotorun, di dalamnya terdapat banyak kekhawatiran. Apa Gib? Ya kadang biasanya begitu Hakim. Orang-orang lagi sakit, doanya begitu, ya Allah sembuhin saya apa, ntar kalau udah sembuh saya pengen ibadah yang rajin. Pas udah sembuh lupa. Apa tadi? Lagi susah, ya Allah kasih saya harta yang banyak, ntar kalau saya punya banyak harta saya banyak sedekah. Pas punya harta lupa. Apa Ibu?
Iya, awalnya sih emang begitu. Ya Allah, kasih saya hidup lama, kasih saya panjang umur biar saya bisa ngerjain banyak perbuatan baik. Dikasih panjang umur, lupa. Wa huwa ma la yastayqinu sholaha lahu fihi. Dan kekhawatiran itu mala yastayqinu sholaha lahu fihi, sesuatu yang tidak bisa diyakini kebaikan baginya di dalamnya. Karena kita nggak yakin, nggak bisa dipastikan. Begitu dikasih umur panjang kita beneran jadi orang baik apa enggak, kita belum yakin. Mala yastayqinu sholaha lahu fihi, sesuatu yang belum bisa diyakini ada kebaikan untuknya di dalam hidup yang kekal itu, belum tentu juga. Apa Ustaz? Udah situ. Ustaznya namanya enggak. Fa innahu rubbama yakunu khairu mu'inin. La yakunu lil 'abdi fihi aw fi itmamihi sholahun. Karena bisa jadi yang ada pada dirinya hanya kebaikan secara zahir, yang tidak ada bagi seseorang di dalamnya atau di dalam menyempurnakannya kebaikan. Karena bisa jadi iya sih dia rajin sholat sampai tua, rajin puasa sampai tua, cuma sholatnya buru-buru, puasanya cuma puasa-puasaan. La yakunu fihi sholahun, yang di dalamnya tidak ada kebaikan sebenarnya. Apa Ustaz? Yang pertama tadi, dengan kita harapkan hidup kekal agar kita bisa mengerjakan perbuatan baik, belum tentu juga kita jadi orang baik beneran. Atau yang kedua, kalaupun kita ngerjain perbuatan baik, jangan-jangan cuma bagian luarnya doang, tapi dalamnya belum tentu baik buat kita. Gitu Ustaz. La yakunu lil 'abdi fihi aw fi itmamihi sholah. Apa jujur? Makanya saya mendingan umur panjang tapi baik beneran. Hah? Iya, bisa arti sholahi. Ya kan tadi di atas secara keseluruhan orang yang pendek angan-angan itu kalau dalam semua perbuatannya dikaitkan dengan insya Allah atau diberikan syarat kebaikan. Itu ya secara globalnya. Kalau diartikan secara spesifik lagi, kalau angan-angan yang umum itu qasrul amalnya kalau dikaitkan dengan insya Allah. Kalau amal yang khusus, angan-angan yang khusus itu kalau dikaitkan dengan syarat kebaikan. Begitu Ustaz. Pasangannya begitu. Jadi kalau yang dikaitkan dengan insya Allah
itu angan-angan umum. Kalau yang dikaitkan dengan syarat kebaikan itu angan-angan khusus. Begitu. Bi an yaqa'a bisababihi fi afatin la yaqumu biha hadzal khairu. Dengan bahwa dia terjerumus dengan sebab kebaikan yang dia kerjakan di dalam bencana la yaqumu biha hadzal khairu, yang tidak bisa diganti, yang tidak bisa ditebus dengan kebaikan-kebaikan ini. Kayak misalkan dengan sebab dia berbuat baik terus sampai tua, muncullah rasa ujub di hatinya. Mendingan gua tua-tua gua masih rajin ngaji tuh. Apa Mas Arif? Lu masih muda bukannya ngaji, gua aja yang udah tua masih ngaji. Muncul dah ujub, muncul dah sombong. Apa Ustaz? Karena bisa jadi dengan sebab dia mengerjakan kebaikan sampai waktu yang lama, muncullah bencana yang itu tidak bisa ditebus oleh perbuatan baik. Kalau orang lain sih yang nyontohin boleh-boleh aja. Contoh no pengaji dina, itu udah tua-tua kayak masih bader aja. Iya, misalkan Bang Hendrik ngomong ke Bang Heri, "Lu jangan malas Her, masa kalah sama pengaji dina yang udah tua, pengaji dina aja masih rajin tidurnya." Begitu. Kalau dia ngomong sendiri jadinya bencana, rusak. Fi afatin la yaqumu biha hadzal khair. Fa idzan laisa lil 'abdi idza btada'a fi sholatin aw shaumin aw ghairihi an yahkuma bi annahu yutimmahu idh huwa ghaibun wala an yaksida dzalika qat'an li annahu rubbama la yakunu lahu fihi shalahu. Jika seperti ini, maka tidak ada bagi seseorang apabila dia mulai mengerjakan sholatnya atau puasanya atau ibadah yang lain, bahwa dia pasti bisa menyempurnakan sholatnya ini, puasanya ini atau ibadahnya ini, karena itu semua masih gaib. Wala an yaksida dzalika qat'an, dan jangan juga dia berambisi untuk meraih itu semua secara pasti. Li'annahu rubbama la yakunu lahu fihi shalahu. Karena bisa jadi dengan keinginan seperti itu tidak ada kebaikan sedikit pun yang dia dapatkan. Merasa bahwa kita bisa menyempurnakan sholat kita juga jangan, karena itu semua kehendak Allah, kita nggak bakal bisa. Kadang dari rakaat pertama, kedua khusyuk, ketiganya ngawur, sengaja bacanya dibikin pelan-pelan, malah lupa rakaat. Apaan? Bukan nikmatan khusyuk, bukan. Ya, karena sempurnanya ibadah yang kita kerjakan itu murni anugerah Allah, nggak bisa kita buat-buat. Kita paksain dah, kita ambisi pengen sempurna sholat kita, yang ada malah ngawur. Apa? Ibu. Orang kata kita sengaja udah bacanya kita lambat-lambatin, kita coba artiin, malah lupa rakaat. Udah rakaat berapa ini ya?
Yang ada malah nggak ada kebaikan dalam yang kita kerjakan. Gitu. Karena terlalu ambisi. Ambisi pengen sempurna. Apa jadi rame ibu? Iya, misalkan Bang Amir karena biasanya zohornya sama asarnya kepulusan mulu, dia coba ada tahanin ngantuk. Malam begadang, zohor tetap melek, asar melek, maghribnya kepulusan. Ya karena begitu. Kita berusaha untuk menyempurnakan yang ada, bukan kebaikan yang kita dapatkan, malah makin ngaco. Kalau ngandelin kemampuan kita sendiri, makanya tadi kaitkan dengan insya Allah. Udah kembalikan. Bal yuqayyidu dzalika bil istithna'i wa syartis sholahi. Bahkan dia kaitkan itu semua dengan menyandarkan kepada kehendak Allah dan dengan syarat kebaikan. Ya kalau emang Allah kehendaki sholat saya sempurna, insya Allah sempurna. Begitu aja udah. Wa yakhlusu min aibil amali, dan dia akan selamat dari cacatnya angan-angan. Qala Allah Ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, wala taqulanna li syai'in, jangan sekali-kali kamu berkata kepada sesuatu, inni fa'ilun dzalika ghadan, besok saya mau ngerjain anu, illa ayyasha Allah, kecuali bahwa Allah menghendaki itu semua. Udah tambahin insyaallah. Ya Allah, berikan kami umur yang panjang dalam kebaikan, insya Allah. Begitu Bang Heri. Udah tuh, jelas ya? Sampai sini, Kiai, nambahin Kiai. Ya, ini pertanyaan enggak di sini. Iya, nggak apa-apa Kiai. Tapi ada kaitannya. Ada orang yang sholat mulut dan hati sama-sama. Ada juga orang yang mulut doang sholatnya. Ini sholat yang di mulut doang sah apa kagak? Kalau pertanyaannya sah apa kagak, sah Kiai. Selama rukun syaratnya dan syarat sahnya terpenuhi, sah. Kalau pertanyaannya sah. Kalau ditanya ada nilainya apa enggak, ya tetap ada nilainya. Cuman kalau yang ngerjainnya mulut sama hatinya nyatu, ibaratnya kita manggul beras karung. Kalau mulutnya doang yang ngerjain sholat, ya badannya doang ngerjain sholat, itu kayak kita nyomot beras segini gitu. Dikit banget. Kayaknya mah kan kita bawa oleh-oleh apa yang manggul-manggul gitu guys, jangan cuma ditenteng doang. Apaan? Ya kan parselnya 40 biji gitu ya. Belum perahu-perahuannya, belum roti buayanya gitu kan. Maharnya sampai 40 gram. Pengennya mah begono. Pengennya tuh dapatnya.
Kalau yang cuma badannya doang ngerjain sholat, ya mana cuma cincin doang 2 gram lagi, duit kagak, bawaan kagak, gitu. Begitu Kiai. Contohnya begitu contoh. Apa Ibu? Ada nilainya. Iya. Ini di masyarakat sudah lumrah orang meninggal lalu dibayar fidyah. Ini gimana fidyah itu? Katanya buat apa namanya buat sholatnya. Gimana? Iya. Ya sebenarnya sih nggak ada Kiai fidyah sholat, nggak ada. Kalau fidyah puasa ada dah, tapi kalau fidyah sholat mah nggak ada. Itu pun fidyah puasa juga yang kita tahu aja, jangan dihitung dari awal dia balik. Bang Heri pas meninggal usianya 60 tahun, dia balik 15, berarti 45 tahun. Dibayarin fidyahnya, nggak usah, yang kita tahu dia ninggalin aja. Makanya mesen sama anak, tolong bapak punya utang puasa sekian hari, tolong ntar bayarin, atau tulis di buku catatannya. Jangan semuanya dibayarin, nggak usah. Yang kita tahu aja. Fidyah puasa, fidyah sholat juga nggak ada fidyah sholat. Nah kalau fidyah sholat dibayarin, coba itu apa Mas Arif? Ya kan kayak puasa misalkan 1 hari dihitung ngasih makan orang miskin 1 kali, 1 hari gitu kan ya. 1 hari berarti 50.000. Kalau sholat dihitung fidyahnya 1 hari 5 waktu, 5 kali 50, 2,5 sehari itu. Misalkan dia dihitung dari baliknya 45 tahun, berapa ribu hari itu Bang? Dikaliin 250.000, berapa itu bayar fidyahnya sholat? Nggak ada, sholat nggak ada fidyahnya. Kalau sholat mah nggak ada uzur buat ninggalin, nggak ada. Kalau puasa bisa ditinggalkan karena sakit atau karena udah nggak mampu. Kalau sholat mah jangankan kita cuma sakit perut doang, sampai nggak bisa ngapa-ngapain kita tetap wajib sholat. Sampai tinggal ngedip doang, bu, tetap wajib sholat. Makanya sholat tuh nggak ada fidyah. Ya dikodoin ntar sama anak-anaknya. Kalau anaknya apa? Ya makanya kan anjurannya 3 tuh pahala yang terus ngalir. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ngajarin keterampilan, ngajarin ilmu buat orang lain, yang ketiga anak yang soleh. Minimal ketika kita meninggal, kalau kita punya utang sholat, ntar anak-anak kita ngodoin karena dia anak soleh. Anak soleh kagak, minimal ada yang kita ajarin dah tuh, ntar dia kali hidup ngodoin sholat kita. Atau kita banyak sedekahnya, kali orang yang sering kita bantuin ntar yang ngodoin sholat kita gitu kayak. Tadi yang pertama, kalaupun kita ngerjain sholat cuma badan doang tetap ada nilainya meskipun kecil.
Kayak orang jamaah aja, kalau jamaahnya yang bener-bener jamaah nilainya 27 kali lipat. Kalau yang jamaahnya cuma sekedar ngumpul doang, ya paling satu kebaikan bernilai 10. Begitu. Gitu guys, tetap ada nilainya. Fidyah, kalau masalah fidyah sholat mah nggak ada, yang ada fidyah puasa. Fidyah puasa pun nggak dihitung semua dari sejak balignya, cuma sekedar yang kita tahu aja. Udah tuh guys, jelas. Dah. Wa diddu hadzal amali jam 2. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.